Saya Pak Ya, Nita dari ya, TBM silakan, Sigupang silakan, Ancol. silakan. Mau jawab. Sebenarnya kemarin itu lebih kompleks sih. TBM itu jadi tempat rujukan banyak hal. Misalnya kayak pembelajaran kreatif, terus kegiatan ibu-ibu kayak gitu. Udah nggak berkutat lagi pada minat baca aja. Oh gitu ya. Jadi membangun jadi pusat belajar bersama gitu ya. Mm-mm. Hmm. Kalau berarti literasinya sendiri berarti gambarannya mungkin apa tidak ada penyampaian tentang itu kemarin itu. Oke. Berarti saya mau menangkap misalnya materinya sudah sampai mana. Jadi saya mau dengar dari teman-teman gitu. Tapi oke, saya lanjutkan ya berarti. Nah, ada nggak hubungan literasi itu dengan dunia kerja? Kalau saya tampilkan gambar ini, ada nggak hubungannya literasi dengan dunia kerja? Nggak ada yang komen? Saya Pak, Silakan. ya, kalau menurut saya literasi dan dunia kerja itu banyak ya. Maksudnya hubungannya itu banyak gitu. Apa Hmm. mau di dunia apapun ya terkait kemarin juga disampaikan bahwa literasi itu tidak apa ya, tidak dalam satu lingkup harus membaca gitu, tapi literasi itu mencakup banyak hal Ya. seperti itu Pak. Kalau kalau dilihat dari grafik apa tabel apa ya gambar ini kan banyak hal yang memang ya kita butuh literasi, kita memang perlu adanya literasi baik dalam setiap individu karena memang cakupan dunia kerja itu kan kita membutuhkan apa ya seperti ya kita harus update terkait banyak hal tentang teknologi dan sebagainya seperti itu Pak. Mungkin itu. Oke. Nah ini jadi ini gambar ini sebenarnya saya mau menyampaikan tentang kecenderungan sekarang. Jadi sebenarnya ada relevansi terkait tentang bagaimana kecakapan literasi dibangun dengan kondisi dunia kerja saat ini. Jadi kenapa literasi menjadi sebuah gerakan yang kita canangkan sejak 6 tahun yang lalu? Ini lebih karena kondisi masyarakat Indonesia, kondisi pendidikan Indonesia yang melihat pendidikan dalam konteks ini pembelajaran sekedar untuk bagaimana menambah pengetahuan, tidak mengoptimalkan terkait tentang membangun kecakapan hidup, tentang keterampilan. Nah, ini yang perlu bisa dipahami oleh teman-teman yang bergerak di dalam konteks literasi di lingkungan masing-masing. Di dunia kerja saat ini, beberapa pekerjaan itu yang sifatnya manual, rutin, sifatnya mekanis, itu pelan-pelan sudah hilang dan digantikan oleh mesin, digantikan oleh teknologi, digantikan oleh beragam aplikasi. Nah, itu fakta yang ada yang bisa kita lihat saat ini di dunia kerja. Jadi bisa jadi ada kerjaan yang misalnya dulu kita ya kalau kayak di Jawa gitu ada ada petugas pintu tol, jalan tol yang untuk mengurusi pembayaran tol gitu. Tapi kan oleh kartu gitu. Jadi tidak ada lagi pekerjaan penjaga pintu tol. Nah, begitu juga mungkin kerjaan-kerjaan lain yang mungkin akan hilang juga. Dulu seorang akuntan itu menjadi hal yang penting. Belakangan akuntansi itu sudah bisa dilakukan dengan aplikasi. Jadi mungkin dunia profesi akuntan itu mungkin juga bergeser. Nah, bisa jadi juga gitu. Sekarang ada minimarket banyak. Nanti mungkin tidak perlu lagi ada kasir di minimarket karena semuanya sudah pakai mesin pembeliannya. Dan itu terus berkembang karena ada intervensi dari teknologi. Teknologi yang beriringan dengan perkembangan pengetahuan yang semakin pesat. Nah, di zaman dulu misalnya dunia pendidikan, zaman dulu ya, misalnya orang cukup bisa baca, tulis, hitung orang-orang tua kita ya ketika misalnya bapak saya merantau dari Takengon ke Jakarta gitu kan. Ya modalnya kan bisa baca, tulis, hitung, tahu sejarah, geografi. Dia udah bisa masuk ke dunia kerja. Tapi di era sekarang nggak bisa begitu. Orang tidak bisa mengandalkan ijazah saja, tapi harus punya keterampilan atau kecakapan hidup yang spesifik.
yang memang berdasarkan keahliannya yang akhirnya dipahami oleh orang-orang bahwa kita punya kapasitas pada bidang tertentu atau pada ilmu tertentu. Nah, kalau kita lihat grafik ini, kerjaan-kerjaan abstrak itu semakin naik grafiknya. Kerjaan-kerjaan abstrak itu adalah kerjaan-kerjaan yang memang membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik. Yang sebenarnya basisnya itu ya seperti yang tadi jadi judul saya adalah kekuatannya adalah bagaimana di pengetahuan dan mendukung keterampilannya. Itu yang saya sebut menguatkan daya bacanya. Nah, kerjaan abstrak ini yang terus berkembang di dunia kerja dan itu harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa masuk ke kerjaan-kerjaan yang kalau kita sebut kerjaan-kerjaan kreatif, masuk ke industri kreatif, ke ekonomi kreatif, masuk ke hal-hal sifatnya kewirausahaan, masuk ke dalam konteks yang mungkin saat ini disebut dengan ya ada profesi-profesi mungkin teman-teman tahu misalnya jadi vlogger, bikin video konten, konten kreator, content writer, punya podcast, punya dagangan di marketplace dan sebagainya. Ini kecenderungan-kecenderungan yang terjadi lebih karena pekerjaan itu menjadi abstrak ke depan. Jadi mungkin beberapa pekerjaan guru sudah digantikan oleh aplikasi misalnya. Mungkin guru-guru nanti perannya tidak lagi signifikan terkait dengan pengetahuan secara langsung, tapi mungkin secara administrasi gitu. Nah, ini yang membuat ada kompetensi-kompetensi yang terus berubah setiap waktu. Jadi ini saya mau ngasih dasarnya dulu kenapa akhirnya kita harus bergerak mendukung gerakan literasi ini dalam konsep pendampingan literasi tadi. Kalau misalnya teman-teman menyebutnya kerelawanan. Nah, jadi dari 2015 ke 2020 misalnya ada 10 kecakapan yang menjadi patokan yang terus berubah. 2025 mungkin sudah berubah lagi tentang kecakapan hidup ini. Yang secara umum yang paling banyak dibutuhkan di dunia kerja atau di kehidupan. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya di 10 kecakapan penting di dunia kerja di tahun 2020. Ada misalnya bagaimana bisa menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks, bisa berpikir kritis, kreatif, mengelola orang, bisa melakukan koordinasi dengan orang lain, ya memiliki emotional intelligence, melakukan orientasi pada layanan, mampu negosiasi, bisa mengambil keputusan dengan cepat, bisa melihat sesuatu dengan fleksibel dan sebagainya. Nah, mungkin tadinya mungkin di 2020, 2015 masih ada misal unsur kreatif, tapi active listening. Di 2015 itu sudah bergeser, sudah menjadi bukan kecakapan yang 10 terpenting. Nah, ini bisa jadi 2025 juga bergeser lagi kecakapan hidup. Nah, itulah yang harus dipahami oleh setiap kita, membangun kecakapan hidup kita. Mana kalau pengetahuan atau bacaan itu udah ada di mana-mana. Paling tidak sudah ada di handphone kita. Kita mau cari tahu apapun sudah ada di tangan kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada di tangan kita. Yang penting saat ini adalah bagaimana kecakapan kita untuk mengelola pengetahuan itu. Nah, ini menjadi garis bagaimana gerakan ini dibangun. Jadi ada disebutkan kecakapan abad 21, kita kenal yang namanya 4C, 4Cs. Ada critical thinking, creativity, communication, collaboration. Ini ada sesuatu yang disepakati di World Economic Forum 2015, ada kecakapan, 4 kecakapan yang paling penting yang terus menjadi bagian dari abad 21. Yaitu tadi berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan kolaborasi. Dan ini adalah bagian dari pembelajaran abad 21. Nah, ini ya, jadi sangat dekat. Jadi orientasinya adalah pembelajaran itu pasti sangat identik dengan beragam konten digital. Jadi apapun saat ini, sumber-sumber pengetahuan itu tidak melulu pada dalam konteks buku cetak saja, tapi sudah multimoda, sudah beragam. Nah, ini yang harus kita pahami, teman-teman. Walaupun misalnya ada di Aceh Barat Daya gitu, tapi kan di sana juga internetnya udah nggak putus kalau mau nonton sesuatu. Mungkin kecuali di beberapa daerah yang mungkin sinyalnya jelek gitu. Tapi pada dasarnya kita sekarang sudah mudah akses pengetahuan karena adanya teknologi. Seperti hari ini kita ada di Zoom dan kita bisa online dan saling bertatap maya namanya, tatap muka dengan daring dengan dunia maya. Nah, kecakapan ini abad 21 itu adalah kecakapan yang wajib dimiliki oleh warga dalam konteks secara global.
Nah, ini kita mengenal dari World Economic Forum itu ada 6 literasi penting. Nah, itu yang jadi referensi juga kegiatan sekarang ya. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Nah, 6 literasi ini adalah literasi dasar atau rumpun dari literasi dasarnya. Jadi implementasinya bisa beragam. Bisa jadi teman-teman mengembangkan di konteks lingkungan hidup, bisa dikenal istilah dalam bentuk implementasi dari literasi lingkungan, atau literasi kesehatan, atau literasi keamanan jalan raya, kalau misalnya terkait tentang lalu lintas. Bisa apapun literasi dalam konteks implementasi. Tapi secara konsep dasar, literasi yang disepakati saat ini ada 6 ini. Sebagai kecakapan loh ya, bukan sebagai pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu sangat beragam. Nah, fakta yang saya sampaikan tadi tentang dunia kerja juga sangat mempengaruhi kondisi kita yang dikenal dengan namanya bonus demografi. Kalau teman-teman pernah dengar, misalnya bonus demografi ini ada titik di tahun 2030 adalah puncaknya anak-anak kita, misalnya sekarang mungkin di jenjang sekolah, akan menjadi masuk ke usia produktif. Jadi akan melimpah sumber daya manusia yang masuk ke usia produktif ketika mereka lulus dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, di sini mereka akan bersaing masuk ke dunia kerja. Tapi kalau andalanya cuma ijazah, mereka nggak akan bisa hiduplah dengan persaingan. Mungkin ada orang yang punya kecakapan apa, keterampilan apa, dan sebagainya. Nah, kita berharap gerakan ini juga mengantisipasi akan masuknya sekian banyak anak-anak yang bersaing di dunia kerja ketika masuk ke usia produktif, dan mereka bisa mengembangkan karirnya. Di sisi lain, saya tadi bilang, posisi dunia kerja pun bergeser ke pekerjaan-pekerjaan abstrak. Nah, ini yang harus kita pahami, bagaimana setiap orang dalam kehidupannya bisa menjadi modal pembangunan, modal keluarganya, modal lingkungannya dalam menjalani penghidupannya. Jadi tidak jadi beban pembangunan. Kita nggak mau misalnya seseorang misalnya di mana lah, di daerah Aceh besar sana, misalnya di apa tuh namanya, misalnya di Bukit apa ya, mungkin perumahan saya dulu sempat bangun juga pengembangan di daerah sesudah apa itu namanya pelabuhan ya, Pelabuhan Malahayati itu ada bukit apa, kita bangun dulu sekolah di sana. Saya lupa, tapi Lamreh. Ya. Nah, jangan sampai misalnya sesuatu, jadi orang cuma hidup mengandalkan apa yang ada di keluarganya oleh orang tuanya atau apa, karena dia nggak punya kecakapan, udah lulus SMA atau lulus kuliah tapi nggak punya keterampilan, ada jasa, nganggur dan sebagainya, karena yang nggak punya keterampilan yang dia kembangkan, kecakapan, dan akhirnya mungkin dia cuma jadi beban keluarganya. Nah, lebih lucu lagi misalnya kalau misalnya ternyata seorang ibu, seorang orang tua dimintai oleh anaknya uang untuk beli susu cucunya gitu loh, karena anaknya nggak punya pekerjaan tapi udah menikah dan sebagainya. Nah, itu realita di kita. Jadi sebenarnya bagus kalau keluarganya masih mampu membiayai anak dan cucunya gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya udah pensiun, nggak punya apa-apa dan sebagainya, akhirnya bisa jadi karena nggak punya kapasitas, nggak punya keterampilan, nggak punya kecakapan, akhirnya dia cuma hidup dari belas kasihan orang lain. Nah, saya pikir ini nggak boleh terjadi di masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini. Ketika dunia kerja pun terjadi persaingan yang sangat kuat. Ya, teman-teman sekarang dari mana tuh? Dari Banda ya? Udah sampai ke mana? Sampai ke Sigli ya, jalan tol itu? Belum, masih Selimu. Nah, sampai Selimu. Dari Selimu ke Sigli masih dalam pembangunan. Nah, berarti bayangkan kalau misalnya semua sekarang, atau saya jalan sampai Labuh gitu, jalan udah besar dan sebagainya. Nah, posisinya ketika sarana transportasi, ketika misalnya ini semua sudah terbangun, otomatis modernisasi akan masuk juga ke seluruh Aceh. Nah, teman-teman pahamilah ketika kita bicara tentang Aceh Utara ya, ketika dulu ada PT Arun, Pupuk Iskandar Muda, ada macam-macam ya. Itu kan otomatis ketika masyarakat di Aceh Utara itu tidak siap dengan sumber dayanya untuk bisa bekerja di pabrik-pabrik itu, akhirnya yang bekerja kan orang-orang dari luar. Orang dari luar Aceh Utara yang bekerja di sana.
Mungkin sedikit sekali misalnya orang asli sana yang bekerja di perusahaan itu karena memang pengetahuannya, pendidikannya, keterampilannya memang siap untuk masuk ke dunia kerja di sana. Nah, coba bayangkan misal kalau kita tidak punya keahlian apapun, kita cuma nonton pembangunan yang ada di sekitar kita. Nah, apalagi saat ini ketika infrastruktur dibangun di mana-mana, kita juga melihat itu. Nah, sekarang gimana kita nggak cuma jadi penonton, tapi kita juga masuk ke ranah-ranah memang dunia kerja yang kita kembangkan dengan kapasitas kita. Nah, posisinya secara infrastruktur segala macam semua modernisasi masuk ini ke kita, di lingkungan kita, secara teknologi pun mereka masuk lewat handphone kita. Nah, jadi sebenarnya peningkatan kapasitas ini harus penting di kita. Kenapa akhirnya kita sendiri atau mungkin orang-orang sekitar kita tidak menjadi beban kita, beban keluarga, atau beban pembangunan, atau beban masyarakat. Di berbagai negara, kita sudah bisa banyak ya, saya bisa keliling ke Eropa, ke Jepang, ke Amerika, gitu, di setiap daerah lah, misalnya di setiap kota. Misalnya saya ke Paris, saya ke Frankfurt, saya bisa temukan ke Amsterdam, saya bisa temukan ada yang namanya red line di mana ada orang-orang yang memang tunawisma, tidak mampu kerja apapun, yang cuma dikasih makan oleh negara setiap waktu. Karena mereka cuma tinggal hidup doang, tidak ada kemampuan bekerja, tidak punya keahlian, tidak punya apapun. Ya, alhamdulillah Indonesia belum sampai ke kondisi yang seperti itu. Ya kan, semua masih dengan konsep gotong royong masih bisa berjalan, tapi kita nggak tahu ke depan. Nah, ini perlu tantangan kita semua untuk bagaimana menguatkan kapasitas kita. Nah, jadi literasi dalam konteks yang saya sampaikan bukan tentang urusan membaca. Literasi adalah bagaimana kemampuan mengakses, memahami, mengelola, dan menggunakan pengetahuan dan informasi yang dipilih secara cerdas. Jadi pengetahuan dan informasi yang dipilih yang terkait tentang kapasitas kita secara pribadi masing-masing. Nah, jadi literasi bukan cuma sekedar kecakapan, jadi lebih jauh dari kecakapan berbahasa, dia ada sebuah praktek sosial yang mungkin setiap orang akan beragam mengembangkannya. Nah, semua itu pasti akan bermula dari bacaan. Jadi kenapa saya bilang, jadi fakta yang tadi saya sampaikan di awal, ini adalah kondisi realita kita. Jadi pintunya, jalan keluarnya adalah membangun daya baca kita. Daya baca kita yang memanfaatkan semua sumber ilmu yang ada di sekitar kita dengan kapasitas kita masing-masing, teman-teman. Jadi kalau misal dilihat, jangan cuma TBM itu buku yang di rak gitu. Itu sudah, ini ada TBM, ada buku yang nggak pernah disentuh, ada rak-rak bukunya, ada apa. Tapi orang-orang datang ke sana, misal kalau ada penjelasan tadi dari pemateri sebelumnya, kita bisa bermain, ibu-ibu bisa melakukan apa. Tapi kalau yang dilakukan cuma itu terus, tidak mencari basis referensinya, basis pengetahuannya, basis teorinya, basis landasan berpikirnya, ya maka akhirnya ya itu jadi sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak berdampak. Nah, jadi ini yang saya anggap menjadi penting. Jadi sekarang nih, misalnya teman-teman saat ini dikasih penugasan untuk membuat tulisan dari pemagangan ini, dan nanti akan dikumpulkan jadi sebuah buku. Nah, tulisannya apa dulu? Tulisan tentang pengalaman hidup. Pagi membersihkan buku rak, menunggu siapa yang akan datang untuk membaca, terus nanti ada kegiatan bermain, ada read aloud, ada apa. Tapi kontennya nggak ada, lebih cerita pengalaman saja. Tapi konten yang diharapkan itu yang harus kita munculkan. Jadi kenapa saya mengembangkan kecakapan hidup ini? Karena di lingkungan daerah saya itu banyak sumber daya alam yang bisa dikembangkan menjadi ini. Kenapa ini dulunya sejarahnya begini. Terus saat ini bahan ini bisa berkembang ke depan menjadi bagian dari industri. Jadi ada sesuatu yang perlu dilakukan dalam gerakan ini adalah ya risetnya, penelitiannya, mencari beragam literatur, namanya juga gerakan literasi. Jadi ada yang mencari beragam literatur yang bisa mendukung tulisan kita. Jadi jangan cuma sekedar saya sudah mendirikan 11, terus sudah berkembang, buku saya sudah sekian, ini terus sekian. Anak-anak kadang datang sehari 10 orang, kadang kalau lagi akhir pekan 2-40 orang. Tapi udah bukan itu sebuah proses. Tapi apa dampaknya? Tapi justru bagaimana memahami, misalnya setiap anak, setiap orang punya perubahan dalam mengembangkan pengetahuan, punya perubahan dalam mengembangkan perilakunya dalam belajar. Nah, itu poinnya. Jadi kita bisa menemukan, jadi kalau saya mau bilang, sumber bacaan kita, jadi kalau buku dan bahan bacaan lainnya ini adalah sebuah media yang kita gunakan untuk bagaimana meningkatkan kapasitas. Nah, lebih jelasnya sekarang gini,
buku dan bahan bacaan lain. Jadi sebenarnya yang mau saya jelaskan bahwa yang disebut membaca itu saat ini bukan membaca buku saja, tapi membaca berbagai sumber pembelajaran, sumber pengetahuan. Dan akhirnya saat ini mungkin orang lebih banyak membaca dari handphone mereka, dari gadget mereka. Nah, jadi bahkan gaya belajar generasi sekarang yang namanya membaca itu ya mereka sebenarnya prakteknya adalah nonton YouTube. Mereka akan melihat dalam bentuk membaca dalam konteks audiovisual. Jadi ini yang mau saya tegaskan ya. Sebenarnya konsep Iqra ini kalau kita bisa memahami sebagai muslim bukan cuma urusannya membaca buku. Tapi Iqra itu membaca beragam fenomena yang ada di sekitar kita yang akhirnya menghasilkan sebuah pengetahuan yang menjadi bagian dari hidup kita. Yang akhirnya kita bisa mengambil keputusan pengetahuan mana yang mau kita pilih. Ya, seperti pengertian literasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini sendiri dalam konteks misalnya gerakan yang kita bangun, itu harus jelas bentuk aktivitasnya. Jadi bukan cuma, misalnya saya kan pernah nih, waktu ke Yakesma, misalnya diajak ketemu ibu, di mana lah misalnya, ada pertemuan apa gitu, misalnya di balai pertemuan. Ibu-ibu itu berkumpul, tapi kan berkumpul ada aktivitas buku, digeletakin, silahkan baca, atau apapun. Tapi habis itu mereka ngobrol lagi, ngegosip lagi, ngomong dulu apa cerita sinetron yang ada di TV lah dan sebagainya. Nah, prosesnya bukan sekedar menghadirkan mereka dalam kegiatan-kegiatan, tapi bagaimana ada sesuatu yang mereka kembangkan dalam konteks keberlanjutan. Jadi, kalau kita mau merancang kerelawanan, merancang pendampingan literasi yang mau kita lakukan, kita juga harus memahami apa target-target yang mau kita kembangkan. Jadi ada aktivitas yang memang kita pikirkan jelas dampaknya, impact-nya. Sesuatu yang terjadi ke perubahan. Nah, perubahan ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jangan sampai yang target kita adalah semua orang harus jadi modal. Bagian paling tidak modal bagi keluarganya. Bukan jadi beban keluarganya dalam membangun penghidupan. Jadi jangan sampai misalnya di hari tua kita udah pensiun, kita masih disusahin oleh anak kita yang minta uang dan sebagainya. Harusnya kan anak kita yang sudah berhasil di dunia kerja, harusnya ya mengajak kita tiap bulan piknik, tiap tahun umroh, kemana-mana, karena penghasilan yang dia berikan hasil dari didikan kita dulu sejak mereka kecil. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ada sesuatu dalam bentuk perencanaan. Dan ini semua dalam gerakan yang kita bangun, jangan memisah-misahkan antara model masyarakat, sekolah, keluarga. Ini 3 tripusat yang harus disinergikan dalam mengembangkan pendampingan literasi. Nah, ini suatu yang penting sekali. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, tolong pahami bahwa pintu untuk masuk ke literasi itu kita harus memiliki 4 keterampilan berbahasa. Punya kapasitas membaca, menyimak, mendengarkan, seperti sekarang bicara, teman-teman menyimak, mendengarkan, dan juga kemampuan menyampaikan pendapat, berbicara, dan kemampuan menulis. Nah, tolong melihat keterampilan menulis ini outputnya hanya jadi sebuah artikel atau sebuah tulisan di dalam buku yang nanti teman-teman akan terbitkan. Tapi menulis ini bisa beragam outputnya. Ada tulisan yang akhirnya menjadi buku, ada tulisan yang nanti menjadi sebuah film, karena itu menulis skenario, ada tulisan yang akhirnya sebuah proyek akhirnya membangun sebuah bangunan rumah, ada tulisan yang akhirnya menciptakan sebuah robot, ada tulisan yang akhirnya membuat sesuatu yang menjadi koreografi tari, atau menciptakan lagu, apapun. Jadi produk dari menulis itu bukan buku, tapi bisa beragam karya. Nah, itu mau saya garis bawahi. Jadi ini adalah pintu masuk ke literasinya. Ada 4 keterampilan berbahasa. Tapi tolong teman-teman pahami, membaca seperti apa yang literasi, bukan yang sekedar keterampilan berbahasa. Jadi literasi itu bukan membaca dan juga mungkin menulis, itu pintu masuk ke keterampilan atau ke kecakapan literasi. Jadi membaca itu keterampilan berbahasa. Tolong itu dipahami. Jadi jangan membayangkan kalau teman-teman ada hari libur ngegelar di mana gitu, misalnya di tempat-tempat umum, ngegelar buku, terus nungguin orang baca buku yang kita gelar, terus bilang itu baru pintunya, belum ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut ini yang harus kita pahami lebih jauh sebagai pegiat literasi. Nah, bagaimana membaca bisa masuk sebagai menjadi kegiatan literasi?
Jadi gini, selama ini mungkin kita menganggap membaca itu baru mencari informasi atau reaksi, hiburan. Nah, itu baru konteks membaca sebagai mengembangkan kemampuan berbahasa ya, mencari informasi untuk rekreasi ya, hiburan. Nah, membaca dalam konteks literasi itu sudah masuk ke yang namanya komparasi dan eksplorasi. Nah, komparasi itu adalah membandingkan sesuatu yang sedang kita pelajari, misalnya sebuah tema. Kita mencari sebuah topik, misalnya topiknya apalah, kopi misalnya. Kita cari buku-buku tentang kopi. Tapi dalam kondisi sekarang pasti teman-teman nggak akan nyari buku tentang kopi, akan nyari dulu video di YouTube tentang kopi. Ya kan? Nah, itu cara bekerjanya, cara belajarnya. Nah, mungkin masih cari dari video yang dilihat di YouTube, terus ketemulah mungkin dengan petani kopi atau dari tukang kopi atau barista. Nah, teman-teman dapat juga pengetahuan dari mereka, orang-orangnya, pelakunya langsung. Nah, teman-teman juga akan nyari buku yang membahas tentang kopi. Mau kopi tentang penanamannya, atau kopi dalam konteks penyajiannya, atau apapun. Nah, sumber-sumber pengetahuan tentang kopi itu teman-teman dapat dari berbagai media. Ada buku, ada dari YouTube, ada dari googling, nyari di artikel-artikel, mungkin ada blog, ada dari ketemu orang langsung, atau dari diskusi, atau dari apapun. Nah, itu sudah masuk ke satu tema, teman-teman kumpulkan dari beragam sumber. Nah, teman-teman akan memilih dari semua sumber tadi, mana yang akan teman-teman eksplorasi. Jadi, membaca dalam konteks eksplorasi, yang akhirnya kembali ke individu kita. Ke masing-masing kita mau apa? Oh, kita mau membuat kedai kopi, misalnya. Jadi, output-nya adalah, ya kita bereksplorasi dengan semua referensi itu, dan kita jadi bagian dari kapasitas diri kita. Kita mau mengembangkan sebuah kedai kopi. Jadi membaca dalam konteks eksplorasi itu akhirnya masuk ke bagaimana melakukan sebuah tindakan, bagaimana masuk ke sebuah sikap, bagaimana masuk ke sebuah aktivitas yang dikembangkan lebih lanjut dari kemampuan membaca. Nah, ini menjadi hal penting mencakup bagaimana membangun kapasitas tadi. Jadi daya baca itu adalah bagian sangat penting untuk mengembangkan kapasitas atau keterampilan secara individual. Nah, jadi saya tidak bisa tentang minat baca, kebiasaan membaca, kemampuan membaca, atau budaya baca. Tapi yang saya sampaikan saat ini adalah cara membangun daya baca yang akhirnya menciptakan daya literat. Karena kalau kita ngajak anak sekarang membaca, belum tentu akan dia baca, dia akan sibuk nonton YouTube. Nah, sekarang gimana caranya membaca dengan beragam media tadi, termasuk nonton YouTube, bisa menjadi jalan untuk bagaimana daya literat itu bisa dibangun. Jadi salah satunya ya mungkin satu saat mereka nonton YouTube, mencari tahu, referensi ke Google, dan akhirnya mereka akan baca buku. Jadi jangan langsung bawa ke buku, tapi bawa ke beragam minatnya dulu, kesukaannya dulu. Bukan minat baca ya, minat pada pengetahuan tertentu. Nah, dia akan masuk ke ranah lebih jauh lagi. Nah, itu yang saya garis bawahi, yang dibangun dari daya literat tadi adalah menciptakan pembelajar yang literat. Pembelajar yang literat ini apa? Jadi bukan sekedar pembelajar sepanjang hayat. Kalau pembelajar sepanjang hayat itu, dia masih untuk dirinya sendiri, menambah pengetahuan, terus menyimpan untuk dirinya sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita berharap dalam konsep literasi, seorang pembelajar itu mau membagi pengetahuannya kepada orang lain. Dia mau menyampaikan semua. Jadi tidak pintar-pintar sendirian, tapi dia kepintarannya itu bermanfaat buat orang yang lain, buat orang banyak. Jadi menjadi pembelajaran literat itu bisa menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk bagaimana mengkomunikasikan makna dari saat dia membaca, menulis, berbicara. Jadi intinya semua pengetahuan yang dia memiliki makna untuk dia sampaikan lagi ke banyak pihak dengan cara dia tuliskan atau dia sampaikan dalam bentuk bicara. Dan dia juga harus memiliki kemampuan menggunakan teks, menggunakan gambar. Jadi semua saat ini menjadi seorang pembelajar itu tidak melulu hanya membaca buku teks cetak, tapi juga melihat dari gambar. Makanya berkembang sekarang ada infografis, videografis, menyampaikan pengetahuan dalam bentuk gambar, komik, dan sebagainya. Jadi hal itu yang harus dimiliki. Jadi kapasitas bagaimana mengelola gambar, mengelola teks yang digunakan, dan akhirnya masuk bagaimana menganalisa teksnya. Teks ini termasuk gambar loh ya, bukan cuma teks cetak gitu, bukan teks dalam bentuk tulisan. Nah, 4 hal ini harus dimiliki dalam konteks sebagai sebagai bagian dari pembelajaran kita. Nah,
prakteknya, gimana itu bisa kita terapkan di semua lingkungan. Saat ini kita di TBM kita bagian dari masyarakat. Dan TBM kita juga terakses ke ruang publik. Dan TBM kita juga mengembangkan aktivitas di sosial media misalnya. Tapi buat saya, kita juga harus masuk sekolah. Dan juga harus membangun kapasitas setiap keluarga untuk memahami pengetahuan yang dikembangkan di dalam keluarganya. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai sekarang nih, ada pandemi COVID-19, sekian sekolah diliburkan. Nah, selama ini orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita cuma ngandelin sekolah. Kalau anaknya udah ke sekolah, kerjaan pendidikannya, urusan pendidikan anak saya udah beres. Tapi ternyata ketika ada pandemi, sekolahnya di rumah, bahan-bahannya dikirim ke rumah. Nah, ternyata keluarga-keluarga kita nggak siap rumah kita masing-masing karena merasa sudah diserahkan ke sekolah. Nah, tantangannya kalau misal literasi berjalan dengan baik di sebuah keluarga, otomatis hal-hal yang sulit seperti sekarang ketika pendidikan ada di rumah itu tidak terjadi. Nah, ini penting untuk kita menjadi diri kita sendiri di semua ranah ini. Jadi sederhananya, kalau misal menjadi pegiat literasi, ya jadilah pegiat literasi yang memang menjadi diri sendiri. Jangan di media sosial dia posting apa, hebat apa, ternyata sehari-harinya nggak gimana. Atau ada orang misalnya di rumah bagaimana, di media sosial dia cantik, ganteng gitu karena pakai aplikasi apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya kembangkan kapasitas kita berdasarkan basis diri kita sendiri di semua ranah. Capek loh misalnya kalau kita berkegiatan di masyarakat, di TBM dengan gaya seperti ini. Tapi di media sosial kita membangun pencitraan karakter kita dengan cara yang berbeda lagi. Atau apapun. Jadi itu yang akan menyulitkan. Nah kadang orang Indonesia punya kebiasaan seperti itu. Dia membangun hal-hal yang mungkin berbeda-beda di setiap ranah. Ya, saya pikir itu nggak boleh kejadian. Nah, literasi harus memahami realitas sosial seperti ini yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Oke, nah dari semua ini pengembangan. Jadi saya sebutnya ada namanya budaya literasi. Jadi ada daya literasi tadi tercipta dengan 3 ranah ini. Jadi teman-teman harus mengembangkannya lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, dan lingkungan akademik. Nah, 3 lingkungan ini harus terus dibangun dalam gerakan kita dalam mengembangkan budaya literasi. Jadi bagaimana mengkodifikasikan lingkungan secara fisik. Jadi misalnya kalau sekolah ya, ada pustakaan sekolah, ada sudut baca kelas, ada area baca sekolah. Itu bisa kembangkan juga di lingkungan kita. Di rumah ada perpustakaan keluarga, di lingkungan misalnya di masjid ada perpustakaan masjid. Bisa manapun lah. Jadi orang mudah mengakses bacaan. Misalnya di usia sekolah dasar, mungkin sekolah-sekolah SD itu juga menyediakan bacaan buat orang tua yang menunggu anaknya. Jadi bacaan untuk orang tua, anak-anak yang kelas 1, kelas 2 mungkin masih ditungguin oleh orang tua atau keluarganya. Sediakan juga bacaan buat keluarga yang nganter anak sekolah. Nah, itu lingkungan fisik. Lingkungan sosial dan afektif itu membangun interaksinya. Ada diskusi buku, ada klub baca, ada reading group, ada membangun sesuatu berdasarkan bacaan, atau ada kelas memasak untuk mencoba resep dari buku-buku yang dibaca. Jadi membangun interaksi-interaksi yang bisa meningkatkan kapasitas bersama. Ketiga adalah lingkungan akademik, mengupayakan sekolah, rumah, ruang publik menjadi lingkungan yang, ya lingkungan akademik itu bukan mengumpulin anak pinter, tapi bagaimana menghimpun sesuatu yang akhirnya memunculkan karya-karya. Nah ini menjadi penting, jadi karya-karya yang dikembangkan berbasis lingkungan yang kita bangun. Jadi bisa tadi nulis bareng, bikin lagu, bikin tari, koreografi tari, bisa apapun. Jadi ini sesuatu yang akhirnya menghasilkan karya. Nah, ini secara umum seperti itu. Nah, karya seperti apa yang kita bayangkan dalam literasi lokal. Jadi, tolong pahami, kalau teman-teman saat ini punya tugas penulisan, nah, saya mau coba kasih perspektif dengan realita yang ada saat ini. Nah, misalnya, karya itu merupakan kegiatan terkait erat dengan literasi. Kemampuan membaca menjadi dasar untuk menyusun sebuah karya. Jadi kemampuan membacanya juga. Jadi jangan menyusun karya, apapun. Sekarang mungkin karya tulis ya. Ini cuma berdasarkan andainya atau berdasarkan hal-hal yang tidak dikuatkan oleh pengetahuan dari kemampuan membaca kita. Jadi cuma sekedar cerita pengalaman tadi, pengalaman hidup, mengelola TBM, tapi nggak ada basis konten yang dikembangkan, cuma cerita kronologis saja tentang hidup. Nah itu yang mungkin catatan saya harus ada konten yang bermanfaat
ketika orang membaca tulisan kita, menonton film kita atau apapun. Jadi ada pesan yang sampai, itu menjadi penting. Jadi setiap karya ada pesan yang diinginkan untuk sampai ketika orang membaca sebuah karya, menonton sebuah karya. Nah, ini penting dari kapasitas kita, daya baca kita. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya ya kita harus punya budaya keingintahuan, meneliti, membangun integritas, sikap tanggung jawab, kemudian pada yang tinggi, kemampuan berpikir logis, analitis, dan sebagainya. Nah, ini secara tim juga ada mampu bekerja sama dalam kelompok, ada kemandirian, kepercayaan diri. Jadi, saya berharap ini semua bisa menjadikan output tidak. Jadi, kalau misalnya teman-teman saat ini berkumpul di dalam magang pegiat literasi ini, bukan akhirnya ketika buku itu jadi, terus urusan kita selesai. Tapi bayangkan ini jadi sebuah kolaborasi yang bareng akan mengembangkan usaha apa dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud dengan karya. Karya yang literasi pada karya itu, ya saya bilang, itu sudah bagian. Jadi gini, kalau kita membuat sebuah karya, sebenarnya prosesnya kita sudah mengembangkan pembelajaran yang menguatkan kapasitas kita secara individual. Jadi kalau misalnya itu pembelajaran, jadi pembelajaran itu bukan materi 1 di kelas ini, terus nanti minggu depan ada materi 3 ya kita bahas, bukan sekedar memberikan materi. Memberikan materi itu lihat di handphone juga udah bisa. Tapi bagaimana ketika kita memberikan materi, ada kapasitas yang dibangun. Orang bisa lewat baca, lewat pertemuan, atau apapun. Nah, ini yang saya maksud dengan membuat karya. Membuat konsep, melakukan telajari, harus ada sumber pengetahuannya yang jelas, ada penelitian lapangan untuk bagaimana karya ini bisa dibuat. Dan juga ya menerapkan beragam teori, beragam, ya termasuk misalnya kalau mau cerita tentang bagaimana mengembangkan TBM, pahami dulu bagaimana membangun kapasitas masyarakat dengan pengetahuan, cari tahu sumber-sumber bacaan yang mendukung tulisan teman-teman. Ya ini semua pasti sangat relevan tadi. Dan itu harus modal untuk mengembangkan karya. Jadi ini mungkin catatan saya bahwa literasi pada karya diperhatikan seperti itu. Nah, saya mengusulkan dari realita yang ada saat ini, kita memilah, ini dari hasil pandangan saya, memilah dalam konteks 2 hal. Karya dalam bidang sains dan humaniora, dan karya dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan. Saya melihat karya bisa dikembangkan dalam 2 aspek ini dengan beragam ranah ya. Jadi nggak cuma karya tulis tadi ya. Nah ini saya coba garis bawahi misalnya kayak karya bidang sains dan humaniora. Ya mungkin satu saat salah satu dari kita yang hadir di sini punya semangat untuk pengembangan satu topik tertentu. Jadi orang nggak bisa menguasai semua pengetahuan, menguasai semua keterampilan. Pasti dia akan memilih keterampilan atau pengetahuan yang memang menjadi kesukaannya, menjadi minatnya. Nah, itu harus ditemukan oleh teman-teman pegiat literasi. Setiap orang yang teman-teman dampingi di TBM atau di lingkungan kita masing-masing pasti punya minat yang berbeda-beda. Nah, dari bidang sains humaniora kita petakan paling nggak ada gini. Ada ilmu murni, ada ilmu terapan, ada ilmu sosial, humaniora, yang mungkin nanti turunannya juga beragam. Teman-teman bisa paling mudah tinggal lihat aja di klasifikasi pengetahuan ya, ada di DC ya, Dewey Decimal Classification untuk memetakan bahwa perkembangan pengetahuan itu seperti apa. Nah, pasti setiap orang punya minat yang beragam, minat yang berbeda. Di dunia pendidikan pun mungkin minat yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Senang dengan evaluasi pembelajaran, senang mengembangkan metodologi pendidikan, bisa beragam. Nah, kuat di manajemen pendidikan, bisa itu aja sudah berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh setiap orang untuk menemukan pilihan hidupnya ada di mana. Nah, untuk kewirausahaan juga ini menjadi penting saat ini karena yang saya bilang tadi sangat dekat dengan kewirausahaan. Dan itu menjadi pengembangan ke depan, termasuk konsepsi kewirausahaan sosial, social entrepreneur. Nah, ini menjadi bagian pengembangan kapasitas kita di pendampingan literasi. Nah, ini kerelawanan. Nah, ini harus dimiliki. Jadi, jangan membedakan, oh kita kan bikin gerakan, bukan mau mengembangin usaha. Oh, salah. Literasi itu tujuannya untuk kesejahteraan kok. Literasi itu membangun kapasitas kita untuk kita bisa hidup lebih baik. Jadi, literasi ya nggak apa-apa ada urusannya dengan mengembangkan usaha. Jadi, jangan memisahkan bahwa kita bikin gerakannya saja. Kita nggak usah harus campur-campur dengan cari uang gitu. Nggak begitu gitu loh. Justru literasi itu membangun kapasitas kita untuk akhirnya kita bisa menghidupi diri kita. Nah, itu juga berlaku dalam pengembangan aktivitas dan program. Nah, dalam segi wirausaha kan misalnya kayak gini, karya bisa tentang kriya, grafis, fashion, bikin permainan digital, game, tata boga,
membangun budidaya, lintas usaha, bisa beragam lah. Jadi tadi dalam konteks sainsnya, humaniora, dan sekarang dalam konteks ekonomi dan migrasi. Jadi ini yang saya maksud dengan menjadi penting, kita dibekali konten, tapi kita juga memahami konteks bahwa kita sedang mengembangkan sesuatu dalam kehidupannya adalah membangun kekuatan ekonomi. Nah, semua ini pasti perlu pemberdayaan literasi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi tolong ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kapasitas kita. Ada kenal istilah multiliterasi, jadi teks tidak melulu dalam bentuk teks cetak. Tadi saya udah bilang ya, sumber belajar itu nggak cuma buku, kalau teman-teman. Tapi semua sumber ini, ada blog, ada film, ada misalnya WA group. 10 tahun yang lalu kita nggak bekerja dengan menggunakan grup WA loh. Apapun kita pasti ada pertemuan, rapat, sebagainya. Tapi sekarang pengambilan keputusan pun bisa dalam bentuk WA group. Yang 10 tahun yang lalu nggak ada WA group. Gitu. Nah, ini posisi-posisi yang terus berubah. Ini sumber-sumber belajarnya bisa beragam. Ada poster, dari blog, dari video, dari podcast, dari macam-macam lah, dari komik, animasi, sebagainya. Nah, ini harus dipahami. Jadi akses pada pengetahuan mengajak orang ke buku. Buku memang itu bagian penting, tapi ada cara gimana kita kembangkan dengan beragam sumber belajar, terus nanti larinya mereka juga ke buku. Tangan mereka megang handphone, mereka akan tetap nonton YouTube atau main game online. Nah, tolong pahami bagaimana strategi pengembangan pembelajaran yang mau kita lakukan dalam gerakan ini. Oke, karena saat ini pun dengan beragam teks tadi mengubah juga gaya belajar orang yang kinestetik, auditori. Jadi itu juga bergeser gaya belajar kita karena intervensi teknologi dan pengetahuan yang ada saat ini. Jadi sebenarnya kita harus memahami pembelajaran kita bangun adalah pembelajaran kontekstual di saat pandemi ini. Jadi pahami misalnya kita nggak melulu bikin jum-juman, tapi justru bukan sekedar itu sebenarnya. Hari ini kita bertemu menggunakan perangkat Zoom atau Webex atau Google Classroom atau apapun. Tapi sekarang bagaimana kita melihat konten ini harus dekat dengan praktek nyata atau realitas sehari-hari kita adaptasi kebiasaan baru. Nah, misalnya saat ini nih, ini ada model pembelajaran, tapi tatap muka gara-gara COVID-19 hilang. Sekarang tatap maya, nah, tapi jangan melulu tatap maya. Jadi apapun sekarang kegiatan literasi itu Zoom, pertemuan ini. Kontennya ya peristiwa aja, kontennya belum tentu nanti ada tindak lanjutnya. Jadi literasi dalam konteks keberlanjutannya itu tidak muncul. Nah, sebenarnya yang perlu dimunculkan dari pertemuan-pertemuan seperti sekarang adalah ruang belajar yang ketiga dan ruang belajar yang keempat. Gimana kita mengembangkan sebuah kemandirian dalam pembelajaran yang bisa menguatkan kapasitas dan juga mengembangkan kolaborasi. Nah, dua hal ini harus jadi patokan. Jadi bukan cuma tatap maya. Jangan cuma Zoom, daring. Tapi justru yang dipikirkan bagaimana mengembangkan kapasitas dengan konteks karyawan ini yang bisa menciptakan kemandirian dan kolaborasi. Ini dua ini menjadi penting. Jadi nggak cuma sekedar tatap maya. Jadi prakteknya gimana? Ya, kita bisa membuatkan program membaca yang terintegrasi dengan beragam perangkat tadi, yang daring, semi daring, luring. Mungkin kita bisa bikin klub-klub baca yang spesifik temanya, berdasarkan minat orang dan sebagainya. Nah, ya ini mungkin bisa jadikan acuan ya, pendampingan dalam konteks daring tadi untuk program membaca misalnya ke setiap rumah, atau mungkin bisa saja ya semangatnya teman-teman misalnya di mana, di Aceh Jaya gitu. Punya konsep misalnya mendistribusikan buku. Mungkin kayak dulu teman-teman ingat yang waktu kita tsunami di Aceh, mungkin Dede juga ingat, dulu kita ngembangkan ada 200 box buku yang kita rotasikan di tempat-tempat pengungsian waktu tsunami Aceh. Nah, buku-buku itu dirotasi untuk jadi program dia membaca. Terus ada 100 box lagi yang isinya mainan edukatif, ada beragam hal yang akhirnya membuat ketika di pengungsian pun mereka mengembangkan kapasitas mereka untuk menemukan minat mereka pada pengetahuan apa, bakat mereka untuk membangun keterampilan apa. Nah, itu yang coba kita kembangkan misalnya di beragam. Nah, kalau misalnya saat ini susah pada akses bacaan, mungkin bisa dikembangkan setiap kabupaten kota tuh ada 100 atau 10 box, 20 box buku yang judulnya beda-beda yang bisa ditukar, dirotasi. Ya awalnya mungkin itu mengisi harian mereka dengan buku, di samping mereka menggunakan gadget mereka, handphone mereka.
Ya mungkin hal-hal kayak gini bisa coba dipikirkan dan direnungkan berdasarkan kondisi masing-masing. Pasti beda-beda. Setiap tempat pasti beda-beda. Nah, lanjutnya kita kenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Jadi mungkin saya percepat ya. Kita ada di era ini, revolusi industri 4.0. Posisinya adalah kita ada dalam sesuatu yang harus kita pahami sebagai sebuah peristiwa. Hari ini kita hadir bersama ngumpul di sini, mendengarkan saya bicara. Teman-teman akan mengambil sikap dengan menggunakan bahasa masing-masing, akan membangun kompetensi apa dari pertemuan hari ini, dari pemagangan kita. Akan menggunakan teks apa yang teman-teman mampu lakukan, akan menggunakan konten apa yang sesuai dengan minat dan kondisi teman-teman. Nah, ini sebuah dimensi literasi dalam mengembangkan pembelajaran. Hari ini kita, sebuah peristiwa ini semoga bukan cuma dengar saya ngomong, tapi memikirkan apa yang mau dilakukan sesudah kita, kapasitas apa yang mau dikembangkan di kita masing-masing. Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami lebih jauh lagi. Jadi apa yang mau kita lakukan dengan kondisi ini? Jadi saya melihat kita harus mengembangkan 4 hal yang menjadi bagian terdekat yang perlu kita lakukan. Pertama, kita bisa memahami metode dan strategi pembelajaran yang mau kita lakukan. Kita membuat media pembelajaran. Kita memiliki alat evaluasi pembelajaran. Kita mengembangkan e-learning. Jadi 4 ini dengan memanfaatkan teknologi ini, sebenarnya contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang sudah banyak di dunia internet ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran berbasis teknologi digital. Nah, sebenarnya kita harus paling tidak membuat yang versi kita atau memahami, kita punya silabus, punya kurikulum, kita punya. Jadi yang penting semuanya punya target, impact atau dampak. Jadi kerelawanan nggak sekedar asal menunggui orang jaga buku, baca buku, tapi kita punya program-program yang memang sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar kita. Dan 4 hal ini mungkin menjadi bagian. Ya, jadi saat ini kita sudah masuk sebenarnya ke era imajinasi, teman-teman. Jadi kekuatan saat pengetahuan itu udah banyak di handphone apapun. Kita mau sekarang 1 jam lagi kita mau bicara apa, kita buka handphone, kita bikin outline dari apa yang kita baca di handphone, kita udah bisa ngomong. Kita udah bisa ngasih ceramah dadakan. Hanya karena mungkin akses kita pada pengetahuan itu sekarang mudah. Nah, tapi yang penting saat ini idenya apa? Kekuatan itu ada di ide, di imajinasi. Kita sudah harus menjadi seorang kreator. Orang punya visi aja, visi kita mau ini nggak cukup. Visi kalau nggak pernah dikerjain ya sama aja itu cuma kata-kata, cuma ucapan kosong. Nah, yang harus dibangun adalah ide dan membuat kita semua menjadi kreator. Nah, kreator ini yang harus bisa dibangun kapasitas setiap kita untuk menguatkan ya secara gerakan ya. Jadi nggak cuma individu, tapi bagaimana bersama-sama kita berkolaborasi dan mengembangkan. Jadi imajinasi itu yang menjadi bagian penting sebenarnya pembelajaran saat ini, dari nggak sekedar informasi. Dan mungkin ini bacaan yang lebih jauh lagi. Nah, kita ada di masyarakat 5.0 saat ini. Ada internet of things, big data, atau intelijen, ada robot, ada dan sebagainya. Nah, jadi konkretnya saat ini, kita nggak sekedar menyediakan akses bacaan atau koneksi atau apapun, tapi literasi yang sudah masuk ke membangun lingkungan yang berkarya. Jadi yang kita harus bangun saat ini, kenapa kita ada pemagangan ini, kita berharap teman-teman punya karya. Karya ini kalau dipikirkan jangan mentok ke karya tulisnya, tapi bisa dikembangkan, mungkin akan jadi bikin film tentang literasi di Aceh, mau menciptakan apalagi dan sebagainya, atau aplikasi game atau apapun, aplikasi pembelajaran apapun yang memang khas Aceh. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawah, kita sedang membangun lingkungan yang berkarya di sekitar kita di era sekarang. Jadi jangan lagi literasi yang mau kita kembangkan ngumpulin buku, mengumpulkan koleksi, tapi di saat yang sama pengetahuan pun bisa kita akses dari handphone kita, dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini perlu pemahaman kita lebih jauh lagi terkait 5 poin terkait yang saya sampaikan di sini. Ya. Dan makerspace ini, lingkungan berkarya ini harus menjadi bagian penting pengembangan kita, literasi kita di saat ini. Jadi, spesialisasi menjadi hal penting. Kekuatan-kekuatan untuk mengembangkan kapasitas yang lebih spesifik, yang lebih tematik itu menjadi penting saat ini. Jadi orang mau tahu semua hal, boleh. Tapi dia akan punya kapasitas selama dia tidak punya spesialisasi.
Jadi ini contoh-contoh saat ini gimana makerspace itu dikembangkan, ruang diskusi berkumpul, membagi ide dan sebagainya. Nah, jadi ujungnya saya akan bilang bahwa pemberdayaan program-program literasi yang mau kita lakukan dalam bentuk pendampingan harus masuk ke literasi yang kreatif, yang implementatif dan partisipatoris. Membangun kolaborasi dan kemitraan dalam kerja literasi ini harus kita lakukan tidak hanya di lokal kita, tapi regional, nasional, dan internasional. Pengembangan konten-konten literasi yang positif, kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif, dan menggerakkan. Dan jangan lupa, lakukanlah advokasi. Karena penyadaran ini juga menjadi penting ke setiap pihak pemangku kepentingan pendidikan atau pemangku kepentingan literasi yang ada di Aceh misalnya. Jadi bagaimana Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, di kabupaten kota kita memahami betapa pentingnya literasi itu dibangun terkait tentang bagaimana anak-anak kita nanti ke depan. Ini menjadi poin dan catatan saya. Jadi kita harus menjadi pembelajar yang berat, berpikir kritis kreatif, berjejaring dan kolaboratif. Kita harus punya karya bersama. Kita harus berbagi pemikiran kita, jangan disimpan sendiri. Hal-hal yang kita tahu tapi kita bagi. Dan kita bisa memetakan dan pengembangan dan evaluasi diri. Jadi teman-teman dari diskusi ini saya berharap teman-teman bisa memetakan bahwa potensi teman-teman ada di mana. Nah, masing-masing ketika dipetakan bisa kolaborasi yang seperti apa kapasitas. Jadi jangan cuma jadi follower terus. Setiap orang harus punya spesialisasi yang akhirnya bergabung dan menguatkan gerakan yang ada di Aceh. Oke, itu aja paparan saya, tapi juga habis seperti waktunya. Jadi prakteknya adalah bagaimana kita mengelola pengetahuan informasi dan bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi itu poinnya. Jadi bukan cuma kumpul, tidak ada dampak yang dilakukan dari hasil ngumpulnya teman-teman. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ada sisa waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Dari kawan-kawan mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, TBM Ane Mehjaya. Dari TBM Ane Mehjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau tanya tentang bagaimana mengajak teman-teman untuk menjadi relawan. Karena di sini saya lebih kepada bekerja sendiri dulu, Kak, kan. Saya sulit mengajak teman-teman untuk menjadi relawan karena pernah saya mengajak, kemudian mereka nanya gini, maksudnya mereka mengharapkan uang di sana, sedangkan ketika saya mau bangun TBM, bahkan uang yang harus saya keluarkan terlebih dahulu untuk sarana yang bisa saya sediakan sesuai kebutuhan mereka, misalnya kayak ngeprint atau apa gitu kan, saya membutuhkan dana. Jadi saya tidak bisa memberikan dana kepada mereka untuk hal yang pertama. Jadi saya kewalahan di relawannya, Kak. Jadi bagaimana trik dari Kakak untuk saya mengajak relawan yang mau mengabdikan diri lah, setidaknya pertamanya dia mengabdikan diri dulu sebelum mendapatkan finansial nantinya. Terima kasih, Kak. Oke. Langsung ya. Justru gini kan, sebenarnya yang perlu dipahami itu kan duduk bareng, memahami dulu sama-sama pemikiran kayak di diskusi kita sekarang kan, membangun kesadaran bersama untuk mau berubah. Jadi kalau kita rekrut relawan untuk disuruh-suruh atau apapun, yang mereka juga mikir, ngapain saya cuma jadi tukang aja buat ngebantuin. Jadi sebenarnya gimana membangun kesadaran dulu, kita harus bangun masyarakat kita, kembangkan ini, jangan sampai kita bodoh orang-orang luar nanti yang ini apa. Jadi berpikirlah kayak gitu. Jadi bangun dulu rasa untuk mau membangun sesuatu bersama. Jadi gimana gerakan literasi yang mau dibangun ini bisa menjadi bagian dari diri mereka. Jadi mereka menjadi pejuang lah. Menjadi sesuatu yang mungkin saya harus terlibat lebih jauh lagi bersama siapa, Nuria ya. Nuria untuk bisa mengembangkan gerakan untuk bermanfaat. Jadi ya kalau misalnya selama ini mungkin ini kamu di mana? Di Aceh Jaya, di mana tinggalnya? Jaya, Kak. Di Aceh Jaya, Kak. Aceh Jaya. Oke, kan bisa jadi mungkin
Kalau Aceh Jaya itu yang ke arah Melabuh atau yang ke arah Biren sih? Melabuh, Kak. Ke arah Sebelum Melabuh. Melabuh. Ya. Pokoknya Lamno, Calang dan sebagainya gitu ya. Ya, ya. Oke, ya selama ini mungkin karena kita punya musibah besar, karena orang-orang dari selalu ngelihat bahwa diukurnya nanti ada uangnya nggak. Karena dulu pun ada yang namanya bantuan lah waktu tsunami. Jadi di masyarakat kita tuh identiknya kayak gitu di Aceh. Jadi sekarang gimana bangun kesadaran bersama, kita lagi mau membangun sesuatu nih yang bermanfaat nanti buat anak cucu kita gitu. Itu bangun dulu kesadaran lah, karena emang tipikal kita saat ini kayak gitu. Tapi kalau mereka sadar bahwa ini untuk ngebantu lingkungannya, membantu masyarakat bersama, nanti sambil jalan kita cari basis ekonominya, yaitu wirausaha apa yang mau kita kembangkan, insya Allah akan ada jalan lah. Ya, itu aja. Makasih. Ya, Kak, makasih banyak, Kak. Ada yang lain? Saya, Kak. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya sama Pak ini. Jadi gini, saya dari rumah literasi yang ada di Aceh Barat, Melabuh. Yep. Nah, jadi mungkin kondisinya sama ya di beberapa daerah yang ada di Aceh. Salah satunya terkait relawan tadi. Terus saya akan lebih ke ini ya, ke para dan pesertanya bukan ya, lebih ke itunya. Jadi orang yang akan dituju itu. Nah, respon dari kondisi di Melabuh ya, saya menceritakan kondisi yang ada di Melabuh. Respon para orang masyarakat yang ada di Melabuh ini, kalau terkait literasi itu masih ya tadi itu sebatas baca tulis gitu. Jika kami mengajak, mereka menjawabnya, saya nggak suka baca dan saya nggak suka menulis gitu. Dan ketika kita menjelaskan bahwa literasi itu tidak hanya di dalam lingkup baca tulis aja gitu, kalian bisa mengembangkan keterampilan yang udah ada juga gitu. Tapi ya mungkin masih sebatas itu, atau mungkin memang tugas kita bersama adalah untuk mengembangkan pengetahuan dari masyarakat kita terkait literasi itu sendiri gitu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa ingin memajukan kesadaran terkait literasi itu sendiri itu gimana di masyarakat yang kondisinya seperti ini. Mungkin Bapak pernah ke Melabuhnya dan mungkin tahu bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sini seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, ya itu ya saya paham ya, misalnya karakter orang Aceh lah ya, dibandingkan karakter ya dengan beragam suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Ya saya sangat kenal lah. Saya keluar masuk ke pedalaman lah. Saya sebenarnya terlibat sudah sejak lama ya, masuk keluar hutan di Aceh ya. Sempat tinggal juga dengan dulu zaman masih daerah operasi militer, sempat bikin liputan, bikin tulisan, tinggal bareng dengan para panglima GAM zaman itu gitu loh. Atau ngurusin tempat-tempat pengungsian, bangun sanitasi, karena waktu itu saya juga ikut dirikan Mercy dan sebagainya ya. Jadi justru ya itu bangun kesadaran bersama dulu gitu. Jadi kalau mau ngerekrut orang, jadi kami bahwa yang mau kita lakukan untuk sesuatu yang nggak cuma untuk membesarkan organisasi kita atau lembaga kita gitu kan. Kadang kan orang lihat itu cuma mau bantu-bantu buat dia cari nama aja. Mungkin ada mikir yang kayak gitu kan. Justru sekarang yang kita harus kembangkan adalah kesadaran bahwa ini kerja bareng, kerja bersama. Dan memang ini sesuatu yang nggak hasilnya langsung didapat dengan cepat, tapi sesuatu yang nanti akan bermanfaat ketika anak-anak ini akan masuk ke usia kerja, usia produktif. Nah, ini sesuatu yang memang nggak mudah. Justru teman literasi itu harus punya daya tahan gitu loh. Di literasi beda kalau bikin gerakan untuk mencoba resep makanan, besok juga udah bisa makan enak untuk nyobain resep. Ya kan, terus bikin acara makan-makan atau mungkin mencoba membangun sesuatu. Tapi literasi ini memang ya abu-abu ya, maksudnya ada sesuatu yang memang itu kita membangun kecakapan hidup, bukan bikin produk. Nanti karya, ada bikin produk, ada bikin apapun. Tapi yang penting saat ini bangun kesadaran bersama dulu untuk ketika mengajak orang-orang. Jadi saya dulu misalnya
belasan tahun yang lalu, merekrut sekian banyak orang jadi relawan untuk Forum Indonesia Membaca. Rekrutmennya itu ya lebih ke kesadaran, kita ada diskusi bareng, membahas apa yang perlu dicermati, perlu dilakukan, bagaimana kita masuk ke satu daerah apa, menjelaskan tentang apa itu literasi, kenapa penting. Nah, hal kayak gitu-gitu yang harus teman-teman lakukan. Sekali ketika teman-teman masuk ke gerakan literasi, teman-teman sudah mengambil pilihan yang mulia sebenarnya, dan ini juga harus saling berkolaborasi. Teman-teman yang ada di sini harus saling bantu, saling berbagi potensi, berbagi keterampilan, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Itu tantangannya ya. Jadi itu tetap ya haruslah berjuang, walaupun misalnya hasilnya nggak langsung kita rasakan besok, tapi akan sekian waktu ke depan. Itu. Ya, saat ini kita juga kolaborasi dengan beberapa para akademisi, praktisi juga, dan beberapa komunitas seperti itu, dengan lintas dari konsentrasi kita gitu. Jadi mungkin memang di saat terjun ke masyarakat lokal, nah itu tantangan berat dari kami sendiri. Mungkin bagi teman-teman juga, atau mungkin dari teman-teman bisa berbagi nanti bagaimana kiat-kiatnya untuk terjun ke masyarakat untuk berkolaborasi lah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain yang ingin bertanya? Ini sambil menunggu materi selanjutnya. Kalau misalkan Bang Win bersedia, mungkin kita bisa diskusi sekitar 10 menit. Bicara berikutnya nggak apa-apa, saya terus. Yang lain gimana? Ada yang bertanya? Atau nih ada yang sudah mengirimkan chat ya? Oke. Dari Kak Nelly, TBM Runcai di Pulau Simelu ya. Kendalanya, misalkan di Simelu nih internetnya jarang digunakan, sedangkan saat ini tahap tatap muka pun dilarang. Nah, metode literasi yang cocok untuk daerah pulau terluar di Simelu itu apa kira-kira nih Bang Win? Oke. Ya itu tadi kan saya jelaskan ada konsep tadi ya. Ya dengan kondisi misalnya tatap muka, mungkin ada cara yang tadi saya bilang dalam metode tadi pembelajaran itu loh. Ada yang mengembangkan rancangan pembelajaran mandiri dan pembelajaran kolaboratif. Nah, itu yang mungkin juga harus dipikirkan lebih jauh gitu ya. Maksudnya gimana konsep kolaboratif itu dikembangkan. Nah, sederhananya, ya teman-teman pahami dulu misalnya dalam konteks kondisi COVID-19 lah ya, pandemi ini. Bagaimana kita melihat kurikulum lah, pembelajaran yang sederhana aja. Yang kalau kita menyebutnya relaksasi kurikulum. Jadi sebenarnya orang memahami ya sebenarnya konsep kurikulum yang sederhana itu sebenarnya ya bahwa mereka membangun daya baca mereka berdasarkan minat mereka untuk belajar sesuatu. Jadi bukan kita yang sapih kalian harus baca ini, tapi kita duduk bersama kembangkan bahwa teman-teman itu mau belajar tentang apa. Tapi sulitnya memang ada nggak sumber bacaannya gitu kan. Seorang fasilitator, seorang guru juga harus siap misalnya memberikan informasi kalau misalnya menggunakan internet ya. Mereka bisa mengakses misalnya bacaan-bacaan yang mendukung minat mereka dan sebagainya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah keseriusan si fasilitatornya, keseriusan si relawannya, keseriusan bagaimana kita mengembangkan kapasitas setiap orang tadi untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, ini tantangan buat kita semua, bagaimana kita bisa membangun. Jadi bukan mengajak semua orang sama jadi kayak kita, bagaimana setiap orang dalam sebuah konsep keterampilan mencari pengetahuan, mencari informasi tadi, akhirnya memilih pengetahuan yang mereka tingkatkan menjadi bagian kapasitas dirinya. Nah, itu kalau kesadaran itu sudah muncul, maka mereka akan terus bangun kapasitas mereka sedemikian rupa yang mungkin kita juga nggak akan menduga kalau ternyata teman-teman yang kita dampingi itu sudah mengembangkan banyak hal dari sesuatu yang kita berikan di awal. Dan itu mungkin mereka menjadi lebih militan mungkin malah dari kita, karena mereka sudah menemukan bahwa minat mereka ada di mana, pilihan hidup mereka ada di mana. Nah, tantangannya sekarang gimana kita bangun kesadaran itu lebih jauh. Nah, itu fungsinya
teman-teman relawan atau pegiat literasi. Seperti itu. Ya gimana Kak Nelly? Ini ada Ya, terima pertanyaan apa? kasih Contoh TBM, oke? jawabannya. Oke, ada yang lain? Apa nih, ada TBM menggunakan teknologi, tidak hanya fokus membaca buku. Oh ya. Dari TBM turun tangan. Ya, ya. Turun tangan ini ada di Gimana Bang Win? TBM. TBM Di turun mana ini? tangan? Ya, Kak. Hadir Ya dari mana? dari Langsa. Oh dari Langsa. Oke Bang Win mungkin bisa dijawab Oke, langsung. justru gini, intinya sih teman-teman tinggal cari aja kok di internet mana TBM. Jadi saya nggak mau menyebutkan TBM mana yang bagus, yang apa. Jadi sebenarnya kalau boleh sih melihat, jadi melihat referensi-referensi gimana mengembangkan kapasitas itu. Tapi tolong perhati, banyak misalnya yang menampilkan sesuatu di sosial media, tapi belum tentu mungkin realitanya sama seperti yang dia tampilkan. Jadi bisa jadi mungkin ada kamuflase atau apa. Jadi sebenarnya kembali kepada potensi kita lah. Kalau kita mau cari apapun contoh, ya kita bisa carinya dari manapun. Jadi saya nggak akan mereferensikan atau 1, 2, 3 TBM, tapi ada yang saat ini sudah mengembangkan kapasitas sejauh ini. Cuma berhenti untuk menungguin orang membaca, tapi masuk ke kecakapan hidup, ke keterampilan. Kalau saya sebut mungkin daerah, mungkin ya teman-teman dari dari TBM Arasid pernah ke sana ya, pernah magang ya, mungkin main ke sekitar Garut, Tasikmalaya gitu kan. Nah, mungkin bisa cerita tuh nanti sepanjang pemagangan ini, pengalaman datang ke ya beberapa daerah di Jawa Barat ya, ke Jogja juga ya sebenarnya kan. Nah, itu bisa di-sharing ke teman-teman TBM yang lain tuh, yang teman-teman yang dulu sempat datang ke berbagai TBM Baik, yang nanti ada mungkin lebih ya semacam itu sih. nanti mungkin dari TBM Rashid nanti mungkin bisa sharing. Ya, pengalaman berkunjung itu ya. Ya. Oke. Siap Bang Win. Oke, mengingat waktu dan pemateri juga sudah bergabung, mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa membangun jiwa kerelawanan itu tidak hanya mengajak orang untuk membaca buku, tapi kita di situ harus membangun ide, keterampilan yang nantinya kita punya kecakapan dalam hidup. Ya, intinya hidup ini jangan menjadi beban lah bagi orang lain. Setidaknya kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita dan mungkin juga bagi Indonesia ya. Oke, Bang Win terima kasih banyak atas ilmunya, sangat bermanfaat. Mohon maaf mungkin ada kesalahan dari saya. Ya sama-sama ya. Mungkin silakan kontak saya kalau ada Ya, apapun. Bang Terima Win. kasih kita bisa diskusi di sini ya, Nana dan teman-teman semua. Oke, baik Bang Oke, Win. saya pamit ya. Oke, salam buat Oke. semua. Yo, Ya, assalamualaikum.